Halo semua, perkenalkan nama saya Reynald Romanzana. Saya kelas 10 MIPA 1 dari SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan materi praktikum usaha dan energi yang terjadi kepada 3 buah kelereng yang dijatuhkan. Sebelum kita memulai materi praktikumnya, izinkan saya untuk menyampaikan apa itu usaha dan energi. Nah, usaha adalah energi yang disalurkan daya ke sebuah benda sehingga benda tersebut dapat bergerak dengan rumus W sama dengan F dikalikan S. Kemudian ada energi. Energi dapat dibagi menjadi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang ada karena posisi ketinggian suatu benda dengan rumus F sama dengan M dikali G dikali H. Kemudian ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Dengan rumus EK sama dengan setengah dikali massa dikali V kuadrat. Baik, setelah kita mengetahui apa itu usaha energi, langsung saja kita ke langkah-langkah praktikumnya. Di sini ada alat bahan. Alat-alat praktikum yang digunakan yang pertama ada penggaris, yang kedua ada timbangan, dan yang ketiga ada lakban atau selotip. Kemudian ada bahan-bahan praktikum yang digunakan yang pertama ada kelereng yang berukuran besar, kelereng yang berukuran sedang, dan kelereng yang berukuran kecil. Langkah-langkah pengerjaan. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Ukur masing-masing massa pada kelereng. 3. Ukur tinggi badan Anda sebagai titik acuan tinggi pada saat praktikum. 4. Jatuhkan kelereng dari ujung kepala. 5. Ambil kelereng pada pantulan pertama dengan ketinggian maksimum dan ukur ketinggiannya. 6. Ulangi langkah ketiga dan keempat sampai 3 pantulan. 7. Ulangi langkah ketiga, keempat, dan kelima pada ketiga jenis kelereng yang berbeda ukurannya. 8. Hitunglah energi potensial, energi kinetik, dan usaha yang dihasilkan dari ketiga jenis kelereng tersebut. Dan yang terakhir, buatlah tabel hasil praktikum. Nah, baik. Di sini ada massa kelerengnya. Yang pertama ada massa kelereng yang berukuran besar dengan M sama dengan 22 gram sama dengan 22 dibagi 1000 kg sama dengan 0,022 kg. Dan yang kedua, ada massa kelereng sedang dengan rumus M sama dengan 6 gram sama dengan 6 dibagi 1000 kg sama dengan 0,06 kg. Dan yang ketiga, ada massa kelereng kecil. M sama dengan 2 gram sama dengan 2 per 1000 kg sama dengan 0,002 kg. Baiklah, setelah kita mengetahui massa kelerengnya, izinkan saya untuk memperlihatkan video rekaman saya saat melempar kelerengnya. Baik, setelah kita melihat video melempar kelereng tadi, diketahuilah kelereng besarnya massanya sama dengan 22 gram sama dengan 0,02 kg.
Gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan ketinggian ini merupakan tinggi badan saya, tinggi saya 160 cm atau 1,62 meter. Kemudian ada ketinggian pertama saat lemparan pertama tadi, yaitu 86 cm sama dengan 0,86 meter, dan lemparan kedua yaitu 60 cm atau 0,60 meter, dan lemparan ketiga yaitu 34 cm atau 0,34 meter. Yang ditanya yaitu ada energi potensial pantul 1, energi potensial pantul 2, dan energi potensial pantul 3. Kemudian ada energi kinetik pantul 1, energi kinetik pantul 2, dan energi kinetik pantul 3. Baik, kemudian ada yang pertama, energi potensial. Energi potensial sama dengan Ep sama dengan M kali G kali H sama dengan 0,022 dikalikan 10 dikalikan 1,62 sama dengan 0,35 Joule. Kemudian ada energi potensial 1, Ep1 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,022 dikalikan 10 dikalikan 0,86 sama dengan 0,18 Joule. Kemudian ada energi potensial kedua atau energi potensial pantul 2, Fp2 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,022 atau massa kelereng besar dikalikan 10 dikali 0,60 sama dengan 0,13 Joule. Kemudian ada energi potensial 3, Fp3 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,022 dikalikan 10 dikalikan 0,34 sama dengan 0,07 Joule. Kemudian ada energi kinetik pada kelereng besar. Energi kinetik itu kita mencari V terlebih dahulu atau mencari kecepatannya dengan rumus V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan 2 dikalikan gravitasi dikalikan tinggi badan 1,62 cm 1,62 meter sama dengan 32,4 akar 32,4 sama dengan 5,7 meter per sekon. Setelah mendapatkan kecepatannya, kita cari energi kinetiknya dengan rumus EK sama dengan 1 per 2 dikali M dikalikan V kuadrat sama dengan setengah dikalikan 0,022 dikali 5,72 kuadrat sama dengan setengah dikali 0,022 dikalikan 32,49 sama dengan 0,36 Joule. Kemudian ada energi kinetik pantul 1. Kita cari kecepatan terlebih dahulu. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 dikalikan 10 dikalikan 0,86 sama dengan akar 17,2 sama dengan 4,14 meter per sekon. Setelah kita ketahui V-nya, kita cari energi kinetik pantul 1 dengan rumus EK1 sama dengan setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat sama dengan setengah dikalikan 0,022 dikali 4,14 kuadrat sama dengan setengah dikalikan 0,022 dikalikan 17,1 sama dengan 0,18 Joule. Kemudian ada energi kinetik pantul 2. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,60 sama dengan akar 12. Akar 12 sama dengan 3,46 meter per sekon. Eka 2 sama dengan setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,022 dikalikan 3,46 kuadrat sama dengan setengah dikalikan 0,022 dikalikan 11,9 sama dengan 0,13 Joule. Kemudian ada energi kinetik pantul 3. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 dikali 10 dikalikan 0,34 sama dengan akar 6,8. Akar 6,8 sama dengan 260 meter per sekon. Kemudian ada energi
Q kinetik untuk 3 sama dengan setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat sama dengan setengah dikalikan 0,022 dikalikan 2,60 kuadrat sama dengan setengah dikalikan 0,022 dikalikan 6,76 sama dengan 0,07 Joule. Setelah kita ketahui energi potensial dan energi kinetiknya, kita akan mencari usaha energi potensial. Diketahui Fp sama dengan 0,35 Joule, FP1 sama dengan 0,18 Joule, FP2 sama dengan 0,13 Joule, FP3 sama dengan 0,07 Joule. Dan ditanya usaha FP1, usaha FP2, dan usaha FP3. Jawab, W FP1 sama dengan W FP1 sama dengan delta FP FP dikurang FP1 sama dengan 0,35 Joule dikurangi 0,18 Joule sama dengan 0,17 Joule. Kemudian ada W FP2 sama dengan delta FP sama dengan FP dikurang FP2 sama dengan 0,35 Joule dikurangi 0,13 Joule sama dengan 0,022 Joule. Kemudian ada WEP3 sama dengan delta EP sama dengan EP dikurangi EPP3 sama dengan 0,35 Joule dikurangi 0,07 Joule sama dengan 0,28 Joule. Setelah kita ketahui usaha energi potensial, kemudian kita akan mengetahui energi kinetiknya. Usaha energi kinetik diketahui EK sama dengan 0,35 Joule, EKP1 sama dengan 0,18 Joule, EKP2 sama dengan 0,13 Joule, dan EKP3 sama dengan 0,07 Joule. Dan ditanya WEK1, WEK2, dan WEK3. WEK1 sama dengan delta EK dikurangi EK sama dengan EK dikurangi EKP1 sama dengan 0,35 Joule dikurangi 0,18 Joule sama dengan 0,17 Joule. Kemudian WEK2 sama dengan delta EK sama dengan EK dikurangi EKP2 sama dengan 0,35 Joule dikurangi 0,13 Joule sama dengan 0,22 Joule. Kemudian ada WEK3 sama dengan delta EK sama dengan EK dikurangi EKP3 sama dengan 0,35 Joule dikurangi 0,07 Joule sama dengan 0,28 Joule. Sudah kita ketahui data-data dari kelereng besar, selanjutnya kita akan mencari hitungan dari kelereng sedang. Diketahui M sama dengan 6 gram sama dengan 0,0006 kg. G sama dengan 10 M per S dan H sama dengan 160 cm sama dengan 1,62 meter. H1 sama dengan 110 cm sama dengan 1,1 meter. H2 sama dengan 80 cm sama dengan 0,80 meter. Dan H3 sama dengan 50 cm atau 0,50 meter. Dan ditanya ada EP, EP pantul 1, EP pantul 2, dan EP pantul 3. Kemudian ada EK, EK pantul 1, EK pantul 2, dan EK pantul 3. Energi potensial. EP sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,006 dikali 10 dikali 1,62 sama dengan 0,09 Joule. Kemudian ada energi potensial 1, EP1 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,006 dikali 10 dikalikan 1,1 sama dengan 0,06 Joule. Dan kemudian ada energi potensial 2. EP2 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,006 dikali 10 dikalikan 0,80. Hasilnya yaitu 0,04 Joule. Kemudian ada energi potensial 3. EP3 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,006 dikali 10 dikalikan 0,50 hasilnya 0,03 Joule. Setelah kita ketahui energi potensialnya, kita akan mencari atau mengetahui energi kinetiknya. Yang pertama, energi kinetik V atau kecepatannya sama dengan akar 2 dikali G dikali H
sama dengan akar 2 dikalikan 10 dikalikan 1,62 sama dengan akar 32,4. Akar dari 32,4 yaitu 5,7 meter per sekon. Kemudian setelah diketahui V-nya, kita mencari energi kinetiknya, yaitu dengan rumus EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikalikan 0,006 dikalikan 5,7 kuadrat sama dengan setengah dikalikan 0,006 dikali 32,49 dengan hasilnya yaitu 0,09 Joule. Kemudian ada energi kinetik pantul 1, V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,1 sama dengan akar 2 dan akar 2 itu hasilnya 4,6 meter per sekon. Kemudian EK1 sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,006 dikali 4,6 kuadrat sama dengan setengah dikali 0,006 dikali 21,16. Hasilnya itu 0,06 Joule. Kemudian ada energi kinetik pantul 2, V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 dikalikan 10 dikalikan 0,80, hasilnya itu akar 16, dan akar 16 yaitu 4 meter per sekon. EK2 sama dengan setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat sama dengan setengah dikalikan 0,006 dikali 4 kuadrat sama dengan setengah dikalikan 0,06 0,006 dikalikan 16 sama dengan 0,04 Joule. Dan yang ketiga ada energi kinetik pantul 3, V sama dengan akar 2 dikalikan G dikalikan H sama dengan akar 2 dikalikan 10 dikali 0,50 sama dengan akar 10 sama dengan 3,16 meter per sekon. Dan yang ketiga sama dengan setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat sama dengan setengah dikalikan 0,006 dikalikan 3,16 kuadrat sama dengan setengah dikalikan 0,006 dikalikan 9,9. Hasilnya itu 0,03 Joule. Setelah kita mengetahui energi potensial dan energi kinetiknya, kita akan mencari usaha energi potensial dan usaha energi kinetik. Yang pertama yaitu usaha energi potensial. Diketahui EP sama dengan 0,09 Joule, EPP1 sama dengan 0,06 Joule, EPP2 sama dengan 0,04 Joule, dan EPP3 sama dengan 0,03 Joule. Yang ditanya WEP1, WEP2, dan WEP3. Yang pertama ada WEP1 sama dengan delta EP sama dengan EP dikurangi EPP1 sama dengan 0,09 J dikurangi 0,06 J sama dengan 0,03 Joule. W EP2 sama dengan delta EP sama dengan EP dikurangi EP P2 sama dengan 0,09 Joule dikurangi 0,04 Joule sama dengan 0,05 Joule. Kemudian ada W EP3 sama dengan delta EP sama dengan EP dikurangi EP P3 sama dengan 0,09 Joule dikurangi 0,03 Joule sama dengan 0,06 Joule. Kemudian ada usaha energi kinetik. Diketahui EK sama dengan 0,09 Joule, EK P1 sama dengan 0,06 Joule, kemudian ada EK P2 sama dengan 0,04 Joule, dan EK P3 sama dengan 0,03 Joule. Yang ditanya ada WEK1, WEK2, dan WEK3. WK1 sama dengan delta EK atau perubahan energi kinetik sama dengan energi kinetik dikurangi energi kinetik pantul 1 sama dengan 0,09 Joule sama dengan 0 dikurang 0,06 Joule sama dengan 0,03 Joule. Kemudian ada WEK2 sama dengan delta EK atau perubahan energi kinetik sama dengan EK dikurangi EK P2 sama dengan 0,09 Joule dikurangi 0,04 Joule. Hasilnya itu 0,05 Joule. Dan kemudian ada WEK3 atau usaha energi kinetik pantul 3 sama dengan delta EK sama dengan EK dikurangi EK P3 sama dengan 0,09 Joule dikurangi 0,03 Joule
sama dengan 0,06 Joule. Baik, sudah kita ketahui seluruh hitungan dari kelereng sedang, dan selanjutnya kita akan ke hitungan yang kelereng kecil. Diketahui masanya itu 2 gram, sama dengan 0,002 kg. Gravitasinya yaitu 10 meter per sekon. H-nya atau ketinggiannya sama dengan 160 cm atau 1,62 meter. Kemudian ada ketinggian pertama atau H1 sama dengan 113 cm atau 1,13 meter. Kemudian ada H2 sama dengan 80 cm sama dengan 0,82 meter. Dan H3 sama dengan 53 cm atau 0,53 meter. Dan yang ditanya yaitu ada EP pantul 1, EP pantul 2, dan EP pantul 3. Kemudian ada EK pantul 1, EK pantul 2, dan EK pantul 3. Yang pertama ada energi potensial untuk kelereng kecil. EP sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,002 dikalikan 10 dikali 1,62 sama dengan 0,03 Joule. Kemudian ada energi potensial 1. EP1 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,002 dikalikan 10 dikalikan 1,13 sama dengan 0,02 Joule. Kemudian ada energi potensial 2. EP2 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,02 dikalikan 10 dikalikan 0,82. Hasilnya itu 0,01 Joule. Kemudian ada energi potensial 3. EP3 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,002 dikalikan 10 dikalikan 0,53 sama dengan 0,01 Joule. Kemudian kita ke energi kinetik. Energi kinetik yaitu V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,62. Hasilnya itu akar 32,4. Akar dari 32,4 yaitu 5,7 meter per sekon. Kemudian energi kinetik sama dengan 1/2 dikalikan M dikalikan V kuadrat sama dengan 1/2 dikalikan 0,002 dikalikan 5,7 kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,002 dikalikan 32,49 hasilnya 0,03 Joule. Kemudian ada energi kinetik pantul 1. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,13. Hasilnya itu akar 22,6 sama dengan 4,7 meter per sekon. Kemudian EK1 sama dengan setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,022 dikalikan 4,7 kuadrat sama dengan setengah dikalikan 0,022 dikalikan 22,09 hasilnya yaitu 0,02 Joule. Dan kemudian ada energi kinetik pantul 2. V sama dengan akar 2 GH sama dengan akar 2 dikalikan 10 dikalikan 0,82 sama dengan akar 16,4. Hasilnya itu 4,04 meter per sekon. EK2 sama dengan setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat sama dengan setengah dikalikan 0,002 dikali 4,04 kuadrat sama dengan setengah dikalikan 0,002 dikalikan 16,3 sama dengan 0,01 Joule. Dan kemudian ada energi kinetik pantul 3. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 dikalikan 10 dikalikan 0,53 sama dengan akar 10,6. Hasilnya itu 3,2 meter per sekon. Dan yang ketiga sama dengan setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat sama dengan setengah dikalikan 0,002 dikalikan 3,2 kuadrat sama dengan setengah dikalikan 10 dikalikan maksudnya setengah dikalikan 0,002 dikalikan 10,24 sama dengan 0,01 Joule. Setelah kita mengetahui energi potensial dan energi kinetik dari kelereng kecil, kita akan mengetahui usaha energi potensial dari kelereng kecil. Diketahui EP sama dengan 0,03 Joule, EP1 sama dengan 0,02 Joule, EP2 sama dengan 0,01 Joule, dan EP3 sama dengan 0,01 Joule. Ditanya WEP1,
WFP2 dan WFP3. WP1 sama dengan delta EP sama dengan EP dikurangi EPP1 sama dengan 0,03 Joule dikurangi 0,02 Joule. Hasilnya itu 0,01 Joule. Dan WEP2 sama dengan delta EP sama dengan EP dikurangi EPP2 sama dengan 0,03 Joule dikurangi 0,01 Joule, yaitu hasilnya 0,02 Joule. Kemudian ada WEPP3. WEP3 sama dengan delta EP dikurangi EP sama dengan EP dikurangi EPP3 sama dengan 0,03 Joule dikurangi 0,01 Joule. Hasilnya itu 0,02 Joule. Dan kemudian ada usaha energi kinetik. Diketahui EK sama dengan 0,03 Joule, EKP1 sama dengan 0,02 Joule, EKP2 sama dengan 0,01 Joule, dan EKP3 sama dengan 0,01 Joule. Ditanya WEK1, WEK2, dan WEK3. WEK1 sama dengan delta EK sama dengan EK dikurangi EKP1 sama dengan 0,03 Joule dikurangi 0,02 Joule, hasilnya itu 0,01 Joule. Dan WEK2 sama dengan delta EK dikurangi EK sama dengan EK dikurangi EKP2 sama dengan 0,03 Joule dikurangi 0,01 Joule sama dengan 0,02 Joule. Dan WEK3 sama dengan delta EK sama dengan EK dikurangi EKP3 sama dengan 0,03 Joule dikurangi 0,01 Joule sama dengan 0,02 Joule. Dan ini adalah tabel hasil praktikum dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Baik, sekian video praktek hasil praktikum dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan kata yang saya ucapkan. Baik, saya akhiri video kali ini. Sekian, terima kasih.